Jangan lupa on cam semua ya. Di presentasi, guys. G. Sekarang apa nanti? Apa nunggu semuanya dulu? Sekarang. Oke. Masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika penggunaan teknologi informasi. Saya Dia Sekar dan teman saya Syabanul, Dewi, Dava, dan Auliano akan memaparkan diskusi kami. Lanjut. Yang pertama, pengertian etika penggunaan teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Lanjut. Lanjut, Syah. Prinsip penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, tujuan teknologi informasi yaitu memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, dan melakukan berbagai hal. Yang kedua adalah prinsip high tech, high touch, yaitu lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih, lebih penting kita menimbangkan aspek high touch, yaitu manusia.
Yang ketiga yaitu sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Yang berarti kita sepantasnya menyesuaikan teknologi informasi dengan manusia daripada meminta manusia menyesuaikan dengan teknologi informasi. Lanjut. Isu-isu yang muncul dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama adalah cybercrime, adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. Yang kedua adalah privacy, yaitu teknologi informasi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dapat menimbulkan masalah bagi privasi seseorang atau lembaga. Lanjut. Selanjutnya adalah karakteristik cybercrime. Yang pertama adalah perbuatan ilegal terjadi di ruang maya atau cyberspace. Yang kedua adalah menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung internet. Yang ketiga yaitu mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Yang keempat adalah pelakunya adalah orang yang menguasai internet dan aplikasinya. Yang kelima adalah perbuatan seringkali dilakukan secara internasional. Selanjutnya adalah penanggulangan. Yang pertama adalah melakukan modernisasi hukum kejahatan tersebut. Yang kedua adalah sistem pengamanan, meningkatkan pemahaman penegak hukum mengenai cybercrime. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran warga negara pentingnya mencegah cybercrime terjadi. Yang kelima adalah meningkatkan kerjasama antar negara untuk penanganan cybercrime. Lanjut. Untuk privasi ada aspek privasi. Yang pertama keleluasan pribadi, yaitu data atau pribadi. Yang kedua persoalan yang berlebihan, yaitu informasi pribadi diberikan kepada orang. Yang ketiga implikasi sosial, yaitu shaming atau domain, stalking, cookies. Kemudian untuk perlindungan privasi misal, yang pertama penyebaran informasi pribadi dibatasi dan harus menentukan. Lalu informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain tujuan semula. Penggunaan informasi pribadi jelas tujuannya. Jika untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang privasi. Kemudian etika teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, sumber etika dan penjaga moral. Fungsi dan tugas dunia pendidikan adalah untuk mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang lebih baik dan maju. Yang kedua, untuk dalam manusia melahirkan SDM berestetika, profesional, dan memiliki kemampuan yang handal dalam era informasi. Yang ketiga, desain dan konten, yaitu desain dan konten informasi akan mempengaruhi pandangan kita dalam berbagai aktivitas. Ya, yang selanjutnya ada etika dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama ada menggunakan fasilitas internet dengan bijak. Yang kedua ada tidak memasuki sistem informasi ilegal. Yang ketiga diperkenankan menggunakan user ID orang lain. Selanjutnya ada tidak menggunakan teknologi informasi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan norma. Selanjutnya ada tidak menyinggung SARA, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijak. Yang terakhir adalah menjunjung hak atas kekayaan intelektual atau haki. Peran etika dalam teknologi informasi, yang pertama pegangan bagi seorang untuk bertindak dan memahami baik buruk perbuatannya. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, mengedukasi pengguna untuk alamat menghargai haki. Ada pertanyaan?
Oh ya, izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya nama saya Fandi Fajar Ramadan, nomor absen 22, ingin bertanya, bagaimana pendapat dari kelompok Anda tentang penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia? Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afandi. Pendapat saya mengenai Undang-Undang ITE di Indonesia yaitu menurut saya kurang efektif ya. Seperti contohnya gini, misalnya kalau efektif itu pasti banyak yang terjerat dong. Kita ambil kasus kayak KKI deh. KKI itu kan nggak ngapa-ngapain kan, tapi kan penuh apa ya namanya ya, penuh hujatan gitu loh. Padahal dia nggak ngapa-ngapain karena dia nggak good looking gitu loh. Nah, seharusnya orang yang membuli KKI itu bisa dipidanakan sih, tapi sampai saat ini pun masih tidak ada yang dipidanakan kan, kecuali kalau misalnya pihak yang dibully itu memiliki power atau minimal kalau nggak memiliki power itu memiliki apa ya, tampang yang cantik gitu atau ganteng. Jadi menurut saya Undang-Undang ITE di Indonesia itu masih belum efektif lah kalau kita melihat kasus-kasus cyberbullying gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya untuk kelompok ini, mau nanya boleh nggak? Silahkan. Jadi saya ingin bertanya, kan UIT kan ada kelebihan yang untuk melindungi privasi user kan. Nah, tetapi di sisi lain UIT itu ada juga dampak buruknya. Kita sebagai pengguna media sosial tidak bisa mengemukakan pendapat secara bebas. Itu pendapat kelompok kalian seperti apa tuh? Terima kasih. Ditampung dulu ya, Riz. Lanjut selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dulu. Oke. Selanjutnya boleh on mic aja. Saya mau bertanya. Silahkan. Ya, sebelumnya saya latih pada Datul IC. Mau tanya, kan tadi di presentasi sudah dijelaskan tentang tujuan teknologi informasi. Nah, menurut kelompok kalian itu tujuan teknologi informasi sudah tercapai atau belum? Kalau sudah tuh contohnya gimana? Terus kalau belum itu kenapa? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Selanjutnya siapa? Saya izin bertanya ya. Nama saya Fitria Ayu, absen 33. Saya ingin menanyakan tentang kan sekarang ini banyak banget hacker gitu ya. Terus kayak pernah ada isu kalau data kita di Zoom itu tersebar dan belum lama ini Muslim yang katanya menjual data pribadi kita. Nah, itu gimana cara kita buat mengatasinya dan apa yang harus kita lakukan kalau kita udah terlanjur menggunakan aplikasi tersebut. Terima kasih.
Izin bertanya. Oke, Fitri ditampung. Silakan Yunita. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunita Andini Pertiwi, absen 04. Nah, kan tadi dijelaskan ada cybercrime yang merupakan kejahatan di dunia maya. Nah, apa contoh cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia itu apa? Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita. Contoh perbuatan cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia itu yaitu terjadi peretasan data pengguna pada salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Iya. Ada lagi nggak? Izin bertanya, nama saya Laila Tridayati, absen 23. Mau tanya, buat cybercrime itu, faktor-faktor yang menyebabkan cybercrime apa ya? Terima kasih. Izin bertanya. Sambung dulu ya. Ya, silahkan. Saya Audian Ramami Fakulcana, izin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang peran pemerintah yang kurang efektif dalam melakukan pemblokiran situs terlarang? Nah, apa saran kelompok Anda terkait hal itu? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Lailatul. Faktor yang menyebabkan adanya cybercrime yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas, yang kedua kelalaian pengguna komputer, yang ketiga mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Baik, terima kasih jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia tentang deep web. Menurut kelompok kami, deep web termasuk ke dalam cybercrime, soalnya dia itu terdapat situs-situs ilegal dan juga data-data pribadi yang seharusnya tidak disebar. Terus habis itu cara menanganinya itu dengan lindungi gadget, komputer atau perangkat lain yang digunakan. Jangan gunakan software bajakan, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date, menggunakan data encryption, terus rajin mengganti kata sandi, lalu membackup data-data secara rutin, kemudian jangan sembarangan membagikan info pribadi, dan kalau ada email dan URL yang terindikasi mencurigakan, jangan diklik gitu sih. Terima kasih. Baiklah, saya Dewi Aprina akan menjawab pertanyaan dari Swastarini Anggita Kusuma. Apakah pola yang digunakan dalam tindakan cybercrime selalu sama? Jika sama, seperti apa pola yang digunakan? Pola cybercrime sebenarnya tidak selalu sama. Namun ada beberapa kasus yang menggunakan pola yang sama. Contohnya adalah pretestan atau hacking yang biasanya dilakukan untuk mengambil data privasi dan data-data secara global. Bahkan ada yang mencoba meretas sesuatu sistem kenegaraan dengan maksud mengambil seluruh intel negara atau seluruh informasi negara. Apakah swasta hari ini bisa mengerti? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Rizky tadi mengenai
Bentar. Mengenai ITE, caranya itu dengan revisi Undang-Undang ITE sehingga tetap melindungi user dan kebebasan berpendapat tidak dibatasi. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Latifah Rahadatul, yaitu apakah tujuan teknologi informasi yang sudah kalian cantumkan di dalam presentasi sudah tercapai? Kalau sudah, contohnya apa? Kalau belum, mengapa? Jadi, menurut saya ada salah satu faktor yang sudah tercapai ya. Kan tujuannya itu menghasilkan berbagai kreativitas dan membantu kita dalam berbagai hal dalam teknologi informasi. Nah, contohnya saja kita itu nge-meet pakai Zoom ini ya, itu sudah memudahkan kita dalam bertemu secara online. Jadi salah satu tujuannya itu sudah tercapai, yaitu membantu kita dalam berbagai teknologi informasi, yaitu contohnya Zoom meeting ini. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayuning Tias Brenda. Menurut kelompok Anda, apakah UU ITL sudah berjalan sesuai dengan tujuannya? Menurut kami, UU ITL belum efektif. Walaupun UU ITL sudah diberlakukan di masyarakat, ternyata masih belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu buktinya berkaitan dengan kasus yang sedang viral di masyarakat, yaitu beredarnya konten-konten pornografi di media internet. Padahal sudah ada kebijakan publik yang melarang individu menyebarluaskan pornografi. Kebijakan itu berupa UU nomor 11 tahun 2008 yang lebih dikenal dengan UU ITE. Pasal 27 ayat 1 UU tersebut memberikan sanksi bagi siapa saja yang menyebarluaskan pornografi. Ada yang mau bertanya lagi nggak, teman-teman? Saya izin bertanya ya. Saya Dita Dwi. Kira-kira di negara berkembang seperti Indonesia ini, manusia kan masih menyesuaikan dengan TI. Menurut kelompok kalian, solusi supaya TI bisa menyesuaikan manusia itu caranya bagaimana ya? Terima kasih.
Untuk pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan dari Dita tadi. Oh ya, dari Dita tentang di negara berkembang seperti Indonesia, manusia kan masih menyesuaikan dengan teknologi informasi ya. Nah, bagaimana cara negara berkembang seperti Indonesia bisa menyesuaikan dengan hal tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusia kita, yaitu meningkatkan kualitasnya. Mungkin itu saja sih jawabannya. Tapi soal pengaplikasiannya itu mungkin menurut saya masih agak butuh waktu yang lama ya, mengingat masyarakat kita itu yang terlalu banyak sebenarnya. Jadi ya intinya jawabannya itu hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Oh ya, terima kasih jawabannya. Cukup ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih teman-teman. Makasih ya. Terima kasih. Izin live.